Oke, selamat malam CVV dan Pak Donald. Thank you banyak nih sudah mau bergabung kembali di Investor Academy Indonesia. Seperti biasa, kita akan coba review ada kejadian apa aja menarik di minggu ini sebagai bahan dasar untuk kita pertimbangan di minggu depan ya, mungkin ya. Nah, sebelumnya saya ingin ucapkan mungkin kita juga kemarin ada yang udah sempet nyerok bawah gitu kan ya, ada yang udah mulai untung atau ada juga yang merah ya. Selamat diombang-ambing sama IHSG ya. Selamat di PHP mungkin ya. Oke, Latihan mental ya. Siap-siap mental gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar bersama kita bisa masuk ke Telegram IAI Bandung ya. Silakan join juga. Nanti di sana juga ada mungkin kita bisa prepare kelas, tapi bagi yang berminat yang serius gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan dengan market update. Mungkin thank you banyak nih Pak Donald CVV ya untuk sudah meluangkan waktu biarpun malam-malam kayak gini. Nah, hari ini ada kejadian yang sangat menarik nih. Donald satunya lagi nih Pak. Bukan Donald. Betul, Donald ini mesti sehat ya Pak. Sehat. Donald yang itu tuh sakit katanya kan. Nah, ya, agak nekat dia kan. Nggak pakai masker ya Pak ya? Pakai masker. Ya, nah ini menarik sekali dibahas sampai ada yang ngomongin di kartunin ya, kartun di mana sih, kartun Bart Simpson ya. Itu lucu juga ya, sampai ada peti matinya kan digambarin kayak gitu ya. Waduh, itu saya bilang tuh ngeri amat tuh kayak gitu ya. Tapi itu ngomong-ngomong, ajudannya yang kena duluan itu cantik banget Pak, umur 31, bekas model. Oh ya? Waduh. Bekas cantik model dengan istrinya. Cantiknya cantik banget. Ajudannya atau istrinya? Ajudan apa ya, tim khusus apa gitu yang fix itu kan, yang sakit duluan terus baru tramnya kan. Penasihat apa ajudannya ya? Ya suka bareng-bareng gitulah, tim penasehat ajudannya begitu ya? Kali ya. Kayak gitulah. Oke. Ya, penyegar mungkin Pak. Apa? Penyegar. Jangan bikin konspirasi Ci. Bukan penasehat, bikin sehat. Jadi ini apa namanya? Tim bikin sehat. Channel gosip. Nanti jadi channel gosip lagi. Soalnya cantik banget itu. Oke, lanjut balik ke topik ya. Nah, ya. Intinya ini kira-kira nih apa nih efeknya nih Pak buat IHSG sendiri nih? Ya, mungkin dari Pak Donald gimana? Ada pandangan mungkin? Ya nggak tahu lah ya. Cuma kaget aja kan tadi siang ya, hari Jumat siang. Donald Trump sama istrinya ya kan, karena tertular tadi ya, penasehat atau ajudannya itu ya. Nggak tahu ketularnya dari siapa yang nularin duluan Pak? Nggak social distance dia mungkin. Nah ini kan ya ada pengaruhnya atau enggak, tapi emang IHSG merah ya kan. Terus pada panik juga ya, pada panik Dow Jones juga ya, pada panik ya. Dow Jones Future sama yang Nasdaq Future juga merah kan kalau kita lihat. Ya nggak tahu malam ini gimana ya, nggak tahu nih. Belum udah mulai. Saya lihat merah. Buat future ya 8:30 kan baru buka. Nah, emang kan skemanya worst case-nya yang mengerikan, karena kan pertama itu kan terjadi kayaknya pada saat si Donald Trump-nya debat ya. Jadi kan apakah kemungkinan Joe Biden-nya juga kena gitu ya? Terpotensi kena gitu kan. Nah, apalagi semangat banget ngomongnya ya. Semangat muncrat. Tukar-tukaran itu ya. Tukar-tukaran udah. Oke. Kalau kedua-duanya positif gitu ya. Ini yang skenario negatif worst case-nya kan ya. Repot ini. Emang itu mungkin pasti panik ya. Tapi seharusnya sih enggak. Ada orang yang mencoba melingkan bahwa Donald Trump positif gitu ya. Ini stimulus yang akan diluncurkan kan besar banget. Jadi mungkin terlambat atau malah nggak jadi gitu ya. Tapi masa sih gara-gara, maksudnya dia kan masih tetap bisa bekerja gitu ya. Masih tetap bisa bekerja, masih bisa pakai protap ya kan. Nge-tweet juga masih bisa ya. Apa? Nge-tweet juga masih bisa kan? Nge-tweet juga masih bisa, apalagi cuma tanda tangan ya kan. Perang mungkin dikurangin dia ngajak gelutnya berarti. Nah ini kalau dari dana stimulus sendiri untuk Amerika sudah
Terakhir tuh saya dengar rasanya udah ditandatangan, udah disetujui juga ya Pak ya, supaya nggak lockdown ya? Atau gimana Pak? Ya, tadi katanya sih sudah disetujui ya. Tinggal masalah tanda tangan di level Senat gitu ya. Saya juga nggak detail sih ya. Jadi kemungkinan sih disetujui gitu. Nah, itu efeknya gimana Pak menurut Bapak sendiri? Ya pasti pasar menyambutnya dengan baik ya, karena kan ancaman kalau di Amerika itu kan ada banyak negara bagian yang sudah tidak punya duit lagi, sehingga tidak bisa beroperasi ya kan. Sehingga dengan adanya stimulus ini mereka bisa beroperasi. Termasuk juga banyak pekerja individual yang dirumahkan atau di PHK, ya kan. Waktu stimulus pertama kan mungkin sudah habis bantuannya, sehingga sekarang saat yang tepat bagi mereka untuk mendapatkan stimulus lagi. Termasuk bisnis-bisnis yang kesulitan lah ya, yang kesulitan dan bangkrut. Nah, dengan adanya bantuan ini kan mereka bisa bernafas lagi. At least diusahakan sampai vaksin itu ya, vaksinisasi. Berita bagusnya di Indonesia juga, katanya tadi saya baca 30-an juta vaksin akan siap di akhir tahun ya. Oh, syukur ya, mudah-mudahan ya. Dan prioritas pertama, mungkin yang kedua lah, yang kedua itu adalah para pekerja gitu ya, para pekerja supaya roda ekonomi bisa berjalan gitu kan. Kalau sebelumnya kan ada pakar yang menyarankan prioritas kedua itu adalah guru dan dosen. Ya saya sih senang-senang aja gitu ya sebagai dosen, tapi kayaknya kurang pas gitu ya, kurang pas. Karena guru dan dosen kan banyak kerja di rumah gitu, masih bisa lah kerja di rumah. Yang justru yang kerja di jalanan, UMKM gitu ya, pedagang-pedagang, pekerja-pekerja kantoran, toko, mall gitu ya, yang banyak berinteraksi sama orang, harusnya yang jadi prioritas utama lah. Dan saya pikir itu tepat gitu ya. Jadi akhir tahun ini tadi beritanya. Oke. Harusnya sih awal tahun, kuartal pertama udah mulai. Dengan adanya stimulus yang tadi kan berdampak positif nih Pak. Kira-kira jadi apakah pandangan untuk IHSG saat ini gimana nih Pak menurut Bapak? Apakah akan turun lebih dalam lagi? Atau ini banyak yang bertanya juga nih Pak, penasaran gitu kan? Mungkin ya, pandangan dari Pak Donald gimana kira-kira Pak? Kita nggak pernah tahu short term ya, dalam artian dia akan turun sampai 4.500 kah atau 4.700, 4.800 nggak tahu. Tapi saya sih bullish karena satu kondisi yang akan segera terjadi ya, omnibus law itu akan segera ditandatangani oleh DPR gitu ya, harusnya bulan ini gitu ya, cuma nggak tahu tanggal berapa, jadi Oktober, di mana salah satu paketnya yang akan tanda tangi juga adalah Sovereign Wealth Fund. Jadi Sovereign Wealth Fund gitu ya, SWF itu adalah pool dana yang luar biasa besar gitu ya. Jadi menurut Pak Jokowi itu akan ada minimal 20 miliar US dollar. Jadi akan ada 300 triliun gitu yang akan masuk ke SWF ini, Sovereign Wealth Fund ini, untuk kemudian dipakai sebagai dana investasi ke infrastruktur pengembangan infrastruktur di Indonesia. Jadi saya teringat kembali waktu CPP mungkin ingat waktu 2015-2016 ya, tax amnesty. Nah, pada saat itu ditandatangan, ya kan, saya lupa itu dapat berapa ratus atau ribu triliun gitu ya, masuk ke Indonesia, kemudian pasar kita bullish gitu ya selama 2017-2018 ya, saya lupa itu, 2016-2017. Nah ini kayaknya ini akan terjadi gitu di bulan Oktober ini gitu ya. Cuman nggak tahu tanggalnya kapan. Nah sampai tanggal segitu IHSG ya nggak tahu lah ya, apakah sengaja diturunin dulu sehingga kemudian bandar-bandar besar sama asing bisa masuk gitu ya. Mereka bisa akumulasi, baru kemudian itu ditetapkan, ya udah bullish lah menurut saya. Karena tadi minimal 20 miliar US dollar. Jadi ada dari waktu akhir tahun lalu saja sebenarnya dari Uni Emirat Arab itu ya, itu kan mereka termasuk yang punya dana abadi investasi itu yang paling besar. Yang nomor 1 sih Norwegia ya, tapi dia mungkin nomor 2 nih. Nah dia itu janjinya, dia komitmennya 22
miliar US dollar, ya kan? Yang kedua juga ada dari si Masayoshi Son, ya Masayoshi Son tuh kan yang punya berbagai startup dari Jepang. Juga ada dari Amerika, dari Australia dan berbagai institusi perbankan besar, bank investasi besar di luar negeri gitu ya, yang akan masuk, belum termasuk dari dana-dana di dalam negeri gitu ya. Jadi mungkin bisa sampai 1.000 triliun lebih gitu ya dalam jangka waktu tertentu. Nah ini akan jadi boosting untuk Jokowi pemerintahan sekarang untuk bisa melakukan pembangunan infrastruktur tanpa di luar APBN, ya kan? Jadi yang sekarang aja kan sudah besar-besaran tuh kan, ratusan triliun, 400-500 triliun. Nah ditambah ini lagi, selain yang sudah dianggarkan itu, ini jadi mungkin double atau triple gitu ya. Apa yang dilakukan di infrastruktur ini mungkin bisa jadi double, bisa jadi triple. Nah ini saya pikir akan katalis yang baik ya. Ya itu akan jadi katalis gitu ya. Termasuk mungkin investasi-investasi lain. Artinya pada saat infrastruktur Indonesia digiatkan gitu ya, tentu perusahaan-perusahaan lain dari luar negeri gitu ya, dana-dana besar dari luar negeri juga akan masuk di luar sovereign wealth fund ini gitu ya. Mungkin pengaruhnya akan luar biasa. Ya. Okay. Berarti kok di tahun depan bisa mulai dari tahun depan gitu ya, 2021 mudah-mudahan gitu ya, apalagi vaksin sudah mulai didistribusikan akhir tahun ini, tahun depan ekonomi sudah bergerak normal gitu ya, sehingga ya akselerasinya bisa terjadi di 2021 gitu ya, sehingga mungkin pertumbuhan ekonominya bisa di atas 5% gitu ya. Oke. Nah itu jadi saya bullish lah. Oke. Nah secara sektoral sendiri tidak bicara 1 minggu 2 minggu ya. Iya. Kan kita juga lihat bahwa nanti akan ada demo dari serikat buruh ya. Ya, berbagai buruh, serikat pekerja itu akan demo mungkin minggu depan atau minggu depan ya. Nah ini kan tekanan-tekanan seperti ini mungkin ya lebih ini ya. Walaupun memang ini kan dilematis, akan ada yang dirugikan, tapi bagi saya yang dirugikan itu sebenarnya sangat sedikit gitu ya. Mungkin pihak-pihak yang emang sebenarnya kan tujuan investasi itu agar mereka bisa produktif. Nah, tapi ada segolongan pekerja itu yang mungkin tidak produktif gitu ya, males, nggak mau berubah, ya kan? Nah, dengan undang-undang seperti ini kan artinya akan memudahkan perusahaan untuk tidak berurusan lagi sama orang-orang seperti itu. Nah, ini yang akan dirugikan. Gitu. Tapi itu jumlahnya kan sangat sedikit gitu ya. Sementara pengaruhnya ke ekonomi atau ke orang banyak, ke rakyat Indonesia itu akan sangat besar, luar biasa, menambah jumlah tenaga kerja gitu ya. Proyek-proyek infrastruktur itu kan sangat menyerap banyak tenaga kerja gitu kan. Belum turunan-turunannya semua itu tentu akan menggerakkan ekonomi kita gitu ya. Jadi pengaruhnya akan sangat besar bagi banyak orang gitu ya. Tapi hanya sedikit yang dirugikan. Nah, tapi kemudian yang dirugikan ini mudah-mudahan sih tidak menghambat penetapan Omnibus Law ini gitu ya. Mau nggak mau kita harus mengarah ke sana. Ya. Karena hanya mengandalkan dengan investasi lah ekonomi kita itu bisa mengarah ke 7% gitu ya. Oke. Otherwise. Tanggal berapa sih kira-kira Pak tanda tangan Omnibus Law? Nah itu tangannya kan ini kan mereka kan sidang kan mungkin ada beberapa tahapan ya. Ini belum keluar tanggalnya gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah pertengahan bulan atau akhir bulan gitu ya. Ya kita selama kita menunggu itu volatil pasti ya untuk volatile naik 2%. Apalagi ada berita terakhir yang COVID itu ya. Okay. Ini ISG luar biasa, naik 2%, turun 1%, naik 1%. Ini benar-benar ini kayak galau ya. Kayak di Dufan tuh apa? Kora-kora Pak. Sekarang kalau nonton Running Trade mesti makan Antimo. Di grup Telegram aja ada yang ngomong sampai udah mual-mual katanya. Ya, ada yang mual, Pak. Oke, ya makanya saya bilang selamat mual-mual dulu ya. Ini latihan untuk kita dapat untung banyak nanti tahun depan ya. Wah, itu pengalaman bagus nih. Jadi selama bisa bertahan, tahun depan itu kita bisa beggar lah. Mungkin multiplier. Nah, jangan sampai jadi beggar aja, Pak. Jadi jangan jadi beggar. Beggar. Nah, saya mau nanya nih Pak,
menurut Pak Donald sendiri yang sektoral yang prospektif nih, apa aja nih Pak kira-kira untuk tahun depan? Ya paling utama kan konstruksi, ya kan? Konstruksi pasti itu. Yang paling kena dampak gitu ya. Hari ini saya borong konstruksi. Mantap. Jadi kontraktor hari ini. Jadi itu emang kebanyakan sih akan masuk, kalau beritanya ya, itu masuk ke jalan tol. Siapa aja sih perusahaan yang bikin jalan tol, ya kan? Kebanyakan waskita emang. Cuman waskita itu kan keuangannya saya nggak tahu gimana. Terus jasa marga ya. Cuman jasa marga mungkin sudah agak mendekati harga wajar ya, walaupun masih murah sih. Nah, ada beberapa yang emiten-emiten konstruksi yang lain yang mungkin juga akan diarahkan. Artinya mereka punya pengalaman dan mungkin punya kemampuan untuk membuat jalan tol gitu. Itu yang pertama, jadi emiten konstruksi. Yang kedua ya tadi pada saat iklim investasi Indonesia bergairah, tentu itu kan lahan industri ya. Lahan industri itu harusnya sih diuntungkan ya, diuntungkan. Ya properti kembali bergairah ya, perkantoran segala kan itu akan sangat diuntungkan ya. Tapi secara umum sih ekonomi Indonesia akan bergairah, apalagi dengan adanya inflasi ya, secara tidak langsung akan berpengaruh ke semua. Cuman yang pertama terdampak ya konstruksi. Konstruksi pasti. Ya. Asal coronanya jangan jadi kepala 5 aja Pak. Udah itu baik. Kalau kepala 5 nanti kita mundur lagi nih rencananya kan. Kalau dia dari kepala 4 mundur ke kepala 4, kepala 4 ke kepala 3 mungkin kita rada tenang ya. Tapi kalau dari 4 ke 5 naik kan rada-rada berarti panjang lagi ya Pak. Tapi kalau kepala gampang tuh diturunin, Ci. Hah? Jangan dites. Jangan dites. Kalau mau dinaikin juga gampang, yang tesnya dibanyakin. Tesnya banyakin. Oh itu ya, tergantung alat tes ya. Iya. Tapi kalau kepala 5 pun juga andai kata dana cair, makanya sih bullish ya, karena kan suntik ya, injeksi ya, sama seperti Amerika kan. Amerika kan ada injeksi malah naik kan. Gitu jadi ya. ke banjir likuiditas ya. Iya. Ya mudah-mudahan. Ngarep mau lagi. Nah ya tetap ya kitanya jaga diri lah ya, jangan. Iya. Jangan terlalu hawak, jangan terlalu ini ya. Jangan sembrono, jangan jumawa bawa. Hawak teh bahasa apa Andre? Jangan terlalu serakah mungkin ya. Oh, greedy atau gaya. Oh iya benar. Udah mulai kelihatan Sundanisnya ya. Sundanis. Betul ada Pak Donald ya, kalau nggak kita kayak sandiwara Sunda, Andre. Oke. Nah ini mulai menarik nih. Jadi hampir dikatakan mungkin leadingnya bisa jadi ada konstruksi dulu gara-gara dana ini, tapi ini akan berefek ke multiplier juga ke sektor-sektor yang lain ya Pak Donald ya mungkin. Iya. Oke. Ya kan konstruksi itu kan sama kayak properti itu kan turunannya kemana-mana kan. Jadi dari baja, semen, kebutuhan seperti itu kan jadi kemana-mana gitu. Okay. Ke bank juga kan ya Pak, nanti pemerintah bantuin ya. Duitnya juga lewat bank berarti kan ya? Betul. Dapat likuiditas juga ya? Pasti. Betul. BNI itu bank yang banyak konstruksi. BNI ya sementara sekarang ya. Yang banyak proyek konstruksi kan katanya di BNI. Iya. Oke, ya.